Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Ketika Tuhan menyediakan, Dia menyediakan tepat sesuai kebutuhanmu. Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah ke danau dan tebarkanlah pancingmu. Ambillah ikan yang pertama kali terpancing dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan uang 4 dirham. Ambillah uang itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Bagaimana jika jawaban atas kebutuhan keuangan terbesar Anda sebenarnya sudah berenang di tempat yang selama ini Anda abaikan? Allah yang menaruh sekeping uang di dalam mulut seekor ikan tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara anak-anaknya. Mukjizat Anda tidak dibatasi oleh sumber daya yang Anda miliki, tetapi oleh kesediaan Anda untuk percaya dan taat kepadanya. Yesus sebenarnya dapat dengan mudah menciptakan uang di tangannya. Namun, dia memilih cara yang tidak terduga. Dia menyuruh Petrus menangkap seekor ikan karena Allah sering memakai tindakan ketaatan yang sederhana untuk menghadirkan berkat yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan sebuah perintah sederhana dari Tuhan. Bisa jadi di sanalah jawaban atas doa-doa Anda sedang menanti. Mukjizat itu bukan sekedar tentang membayar pajak. Peristiwa itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Ikan taat kepadanya, laut taat kepadanya, bahkan uang itu berada tepat di tempat yang telah Dia tetapkan. Jika seluruh ciptaan mendengarkan suaranya, maka keadaan Anda pun tidak berada di luar kendalinya. Seringkali kita menjadi kecewa karena pemeliharaan Tuhan tidak datang dengan cara yang kita bayangkan. Kita berharap satu pintu terbuka, sementara Tuhan sedang mempersiapkan pintu yang lain. Caranya mungkin mengejutkan, tetapi kesetiaannya tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah gagal. Perhatikan bahwa Yesus menyuruh Petrus bertindak sebelum ia melihat mukjizat itu. Iman selalu melangkah lebih dahulu sebelum melihat hasilnya. Ketaatan membuka pintu yang ditutup oleh ketakutan. Mukjizat itu menunggu di seberang kesediaan Petrus untuk mempercayai perkataan Yesus. Tuhan masih memanggil umatnya untuk percaya sepenuhnya kepadanya. Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hikmat Tuhan selalu lebih tinggi daripada pengertian kita, dan pimpinannya selalu membawa kita kepada tujuannya. Yesus juga menunjukkan kerendahan hati. Meskipun Dia sebenarnya tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah, Dia memilih menjaga damai daripada memicu pertentangan yang tidak perlu. Ada saat-saat ketika menjaga kesaksian kita jauh lebih berharga daripada membuktikan bahwa kita benar. Kedewasaan rohani tidak hanya terlihat dari apa yang kita ketahui, tetapi juga dari cara kita merespons. Pemeliharaan Tuhan selalu tepat. Petrus tidak menemukan uang yang kurang ataupun lebih dari yang diperlukan. Ia menemukan jumlah yang pas untuk membayar pajak dirinya dan Yesus. Hal ini mengingatkan kita bahwa Bapa Surgawi mengetahui setiap detail kehidupan kita dan menyediakan apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Janji pemeliharaan Tuhan bergema di seluruh Alkitab. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keyakinan kita bukan terletak pada saldo rekening, pekerjaan, atau kemampuan kita. Keyakinan kita ada pada Allah yang sumber dayanya tidak pernah habis. Mungkin hari ini Anda sedang memikul beban tagihan yang belum terbayar, doa yang belum terjawab, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Biarlah bagian firman ini mengingatkan Anda bahwa tidak ada satu pun yang mengejutkan Tuhan. Bahkan sebelum kebutuhan itu muncul dalam hidup Anda, surga sudah mempersiapkan pemeliharaannya. Tuhan sering menempatkan mukjizat di tempat yang oleh orang lain dianggap biasa.
Petrus melihat sebuah danau, tetapi Yesus melihat pemeliharaan. Anda mungkin melihat masalah, tetapi Tuhan melihat kesempatan untuk menyatakan kuasa-Nya. Teruslah memandang dengan mata iman, bukan dengan mata ketakutan. Setiap mukjizat dimulai ketika kita lebih mempercayai firman Tuhan daripada keadaan kita. Ketika suaranya menjadi lebih besar daripada keraguan kita, situasi yang mustahil mulai tunduk kepada otoritasnya. Allah yang mengarahkan seekor ikan mampu mengatur setiap detail kehidupan Anda. Saat Anda terus berjalan bersama Kristus, ingatlah bahwa ketaatan tidak pernah sia-sia. Sekalipun Anda belum memahami alasan di balik perintahnya, setiap langkah ketaatan menempatkan Anda pada posisi untuk menerima apa yang telah Dia siapkan. Berkat Anda mungkin lebih dekat daripada yang Anda kira. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Mazmur 37 ayat 25 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Allah yang memelihara Petrus tetap memelihara anak-anaknya sampai hari ini. Persediaannya tidak pernah berkurang dan janji-janjinya tidak pernah kadaluarsa. Apapun yang sedang Anda percayakan kepada Tuhan hari ini, jangan menyerah. Tetaplah percaya, tetaplah taat, dan tetaplah mengharapkan pemeliharaannya. Allah yang menaruh sekeping uang di dalam mulut seekor ikan lebih dari sanggup menempatkan kesempatan yang tepat, terobosan yang tepat, dan berkat yang tepat ke dalam hidup Anda pada saat yang tepat. Mukjizat Anda tidak pernah mustahil ketika berada di dalam tangan Allah yang maha kuasa. Haleluya. What a word for today ya. Have a blessed Tuesday friends. Such a powerful word ya. Emang firman Tuhan itu luar biasa, dapat menguatkan ya setiap orang yang walaupun sedang bergumul dalam masalah dan apa, kita diingatkan kembali ya, percayalah kepada Tuhan with all your heart ya. Okay? God bless you. I'll see you again tomorrow.